Ketua DPR Puan Maharani mengutuk keras perilaku kekerasan seksual yang dilakukan di dunia kedokteran. Menurut Puan, para pelaku telah melakukan bentuk kejahatan yang tidak dapat ditoleransi karena tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan serius terhadap etika kemanusiaan dan nilai moral yang seharusnya menjadi fondasi dunia kedokteran. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berkomitmen untuk mengawal proses hukum dan pemulihan korban serta memastikan hak-hak korban dipenuhi secara menyeluruh. Arifah menegaskan kejadian ini merupakan peringatan bagi masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Saya sudah bersama dengan Ibu Sri Juwita Kusumawardani, Wakil Ketua 1 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, wilayah DKI Jakarta, sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Bu Wita, terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama. Bu Wita, kita tahu bahwa belakangan kasus kekerasan seksual begitu dalam tanda kutip masif terjadi, Bu. Bahkan pelakunya ini tidak main-main, berprofesi sebagai seorang dokter ataupun dokter spesialis. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar sebenarnya dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap korban? Apa yang kemudian akan terjadi pada korban kekerasan seksual? Oke. Dampak kekerasan seksual itu bisa sangat berlapis-lapis ya, mulai dari secara fisik, jadi ada muncul gejala-gejala fisik seperti mual, tidak mau makan, lalu sakit di bagian-bagian tertentu gitu ya, pusing, itu baru fisik ya. Tapi secara emosional ini lebih kompleks lagi nih, muncul rasa marah, tapi juga di satu sisi rasa bersalah gitu ya, jadi mixed feelings dan kacau ya, dan mempertanyakan ini sebenarnya saya nih masih waras nggak, salah siapa, kok saya jadi nggak punya kontrol terhadap diri saya sendiri gitu ya. Sampai yang paling parah tentunya memunculkan gejala-gejala ke arah gangguan psikologis ya, atau gangguan mental seperti gangguan kecemasan, PTSD. Biasanya mereka jadi punya banyak flashback memori yang tidak menyenangkan, lalu juga depresi. Fenomena yang tentu publik juga tahu, Bu Wita, bahwa ada kemudian kekerasan ataupun pelecehan seksual yang kemudian dilakukan oleh dokter PPDS di RSAS Bandung, saat itu bahkan menggunakan obat bius dan tidak sesuai dengan aturan. Dan juga kita tahu di Garut bahkan ada dokter kandungan yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pelecehan seksual. Apakah kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter ini semakin juga memperparah kondisi ataupun penyakit yang dialami oleh korban kekerasan seksual? Ketika itu diberikan atau dilakukan oleh orang yang memang relasi kuasanya lebih tinggi ya. Relasi kuasa? Betul, dokter itu kan kita pasti sebagai pasien menganggap dokter orang yang lebih paham gitu ya, sehingga pastinya kita apapun yang dokter itu lakukan atau arahkan kita akan mengikuti saja gitu ya. Nah, jadi artinya ketika seseorang punya relasi kuasa itu harusnya yang berada di atas, yang lebih berhati-hati saat bertindak. Oke, artinya ada kemungkinan bahwa korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah seorang dokter, ketika ia sakit, ia akan takut untuk datang ke rumah sakit. Bisa jadi rasa kepercayaan itu akan hilang. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, Bu Wita, bahwa salah satu solusi dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian meminimalisir hal-hal serupa terjadi adalah melakukan tes psikologi dari proses rekrutmen calon dokter spesialis hingga nantinya dilakukan secara berkala 6 bulan sekali. Apakah ini akan efektif untuk kemudian meminimalisir perilaku serupa, perilaku penyimpangan ini kembali terjadi? Ya, itu kan kita kalau ngomong tentang preventif ya, itu tentu saja adalah salah satu tindakan preventif yang perlu dilakukan gitu. Tapi tentunya itu saja tidak cukup gitu ya. Artinya perlu juga memang ada aturan-aturan yang lebih tegas, yang lebih jelas gitu ya. Ketika seseorang sebagai atau under tenaga kesehatan itu melakukan hal-hal seperti ini, lalu apa punishment-nya gitu ya. Jangan sampai seharusnya mereka misalkan tetap bisa berpraktik di tempat lain
lain misalkan. Mungkin dari sisi Kementerian Kesehatan perlu juga gitu kali ya, aturan yang lebih jelas, lebih tegas, dan mungkin kita juga perlu melihat sarana prasarana ya. Jadi kalau mungkin di salah satu rumah sakit yang besar, sudut-sudut mana yang mungkin tidak tertangkap oleh security gitu ya, itu juga bagian dari pencegahan gitu. Ya, tentu yang harus kita letakkan juga sebuah harapan. Apakah kemudian para korban dari kekerasan seksual ini masih memiliki harapan, Bu Ita, untuk kemudian dapat sembuh? Bagaimana kemudian tahapan yang harus dilalui? Oke. Memang ini bukanlah suatu hal yang sederhana, pastinya ya, butuh waktu, butuh proses gitu. Tapi yang kita perlu ingat juga, otak manusia itu ada namanya tuh plastisitas otak ya. Jadi artinya kemampuan otak untuk beradaptasi, untuk berubah. Kalau di kasus-kasus trauma kita selalu bilang our body to remembers gitu ya. So kita perlu memang melakukan pemulihan secara psikologis. Yang paling perlu dilakukan adalah memang bercerita, cari orang yang aman dulu gitu ya. Karena ketika tidak menceritakan, itu dampaknya akan secara penelitian akan lebih berat gitu ya ketika tidak dibuka. Ingat, yang mendengarkan cuma perlu amati, dengarkan, dan hubungkan gitu ya. Jangan memaksa. Membuka ruang ya. Iya, jangan memaksa untuk misalkan, ayo kita langsung ke sini, lapor ke sini, lapor ke situ. Kadang-kadang kita yang mendengar pengennya seperti itu, karena balik lagi ke kesiapan dari penyintas ya gitu. Tentu butuh perjuangan dan butuh banyak dukungan, tapi nggak ada yang nggak bisa kalau kita berniat ya gitu.